Halo minasan, kali ini DG akan menceritakan alur anime Ninja Kamui episode 3. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Di sebuah gedung yang megah, terlihat banyak sekali bodyguard yang berkelimpangan. Beberapa bodyguard yang tersisa berupaya semaksimal mungkin menjaga dan menyelamatkan bosnya. Mereka pun memasukkan si bos ke dalam mobil dan segera pergi meninggalkan area bangunan megah itu. Si bos pun begitu depresi dan dia terus memanjatkan doa agar selamat dari mara bahaya yang mengincarnya. Sayangnya nyawanya tidak terselamatkan. Bahkan para bodyguardnya benar-benar tidak berkutik ketika menghadapi serangan di luar nalar. Mobil sedan itu pun tidak terkendali dan langsung menabrak pohon besar hingga meledak. Tidak ada satupun orang yang berhasil selamat dari serangan misterius itu. Saat itulah muncul seorang psikopat yang nampak tersenyum sendiri sambil memandangi dan menjilat foto Higan dari ponselnya. Scene pun berpindah di markas psikopat tadi, di mana lelaki pendek itu tengah sibuk menyantap makanannya. Tepat setelah menikmati hidangannya itu, lelaki yang diketahui bernama Lil ini didatangi oleh Master Yamaji. Tanpa basa-basi, Lil menyampaikan kalau pekerjaan pembunuhan yang sebelumnya diberikan Yamaji sangatlah mudah dan membosankan. Lil pun meminta Master Yamaji untuk menyuruh orang lain saja, supaya aset berharganya lebih bermanfaat. Dengan tatapan tajam, Master Yamaji langsung membuat Lil tertekan. Untuk mencairkan suasana, Lil pun menyinggung kode etik seorang ninja, di mana Yamaji nampak sangat terobsesi dengan Higan. Namun Yamaji menegaskan kalau orang-orang buangan sudah tidak layak dianggap sebagai shinobi. Begitu orang-orang itu membelot, maka secara otomatis mereka adalah musuh. Para pembelot itu harus dimusnahkan agar jurus rahasia klan ninja tidak terbongkar. Yamaji melanjutkan kalau Higan merupakan salah seorang ninja elit yang menguasai berbagai teknik pertarungan. Dia sama sekali tidak mengenal belas kasihan saat melenyapkan targetnya. Walau sudah dibunuh sekali, namun Higan bisa bangkit dari kematian. Master Yamaji pun curiga kalau Higan menggunakan salah satu teknik spesial rahasia yang hanya bisa digunakan oleh ninja tua. Selama rahasia teknik itu belum dibongkar, selama itulah Higan tidak bisa dimusnahkan. Lil pun jadi bersemangat untuk mengalahkan Higan. Sementara itu di lokasi lain, seorang ninja yang dijuluki sebagai Shinigami terlihat membantai beberapa ninja pembelot. Ninja pembunuh yang bernama Zai itu lantas ditanyai oleh mantan gurunya, sudah berapa banyak ninja buangan dan kerabat yang telah dibantainya. Sang guru terpaksa meninggalkan organisasi karena kebusukan yang ada di dalamnya. Sementara Zai yang takut pada organisasi lebih memilih diam dan membuang kebanggaannya sebagai seorang shinobi. Sang guru sangat yakin kalau ninja yang memegang teguh kode etik pasti tidak akan kalah. Walau tidak menjawab, namun Zai berani mengacungkan pedang pada mantan gurunya. Sang guru pun pasang kuda-kuda dan meledakkan jurus rahasianya, yaitu tebasan warai terbang. Teknik ini benar-benar kuat dan mampu memporak-porandakan area pertarungan. Namun anehnya, Zai nampak santai dan baik-baik saja. Ketika sang guru hendak melesatkan jurusnya kembali, di sini dia baru sadar kalau pedang Zai telah tertancap kuat di tubuhnya. Topengnya pun jadi hancur dan dia langsung tersungkur di tanah. Lelaki paruh baya ini pun mengakui kekalahannya.
Sementara Zai masih saja diam sambil memandangi mantan gurunya yang meregang nyawa. Pada keesokan harinya, Mike terlihat sangat kesal pada seorang petugas polisi, di mana FBI telah mengatur kebohongan besar tentang restoran Long Hao Bao. Restoran Cina itu digunakan oleh mafia Tiongkok sebagai tempat pencucian uang. Kerusuhan yang terjadi sebelumnya merupakan perebutan wilayah antara para preman di daerah itu. Polisi itu pun mengatakan kalau setidaknya itulah skenario akhir dari kasus ini. Jelas saja amarah Mike semakin memuncak karena faktanya tidaklah demikian. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena polisi ini hanya menjalankan perintah saja. Semua yang terjadi faktanya telah disetting oleh manajemen FBI, tentunya agar masalah ini terlihat selesai. Saat itu juga Mike dipanggil atasannya, dan keduanya duduk bersama sambil ngobrol santai di sebuah taman. Pak manajer pun menegaskan kalau dirinya tidak akan membantu Mike lagi jika Mike masih menyelidiki kasus ini. Sebenarnya Mike berpeluang menjalani hari pensiun yang nyaman jika fokus pada hal lain. Bahkan Pak manajer akan memberikan Mike sebuah peralatan pancing terbaik jika dia mau menurut. Namun bukannya kooperatif, si Mike malah menyindir atasannya kalau pancing tersebut diproduksi oleh Auza. Mendengar jawaban itu, Pak manajer pun menyarankan Mike mengambil cuti. Dia lantas menyerahkan sebuah amplop pada Mike yang di dalamnya terdapat formulir permohonan cuti. Siang itu juga, Mike pergi menemui Higan di sebuah tempat antah berantah. Fitnah yang ditujukan FBI pada owner restoran Cina sebelumnya membuat Mike merasa sangat kasihan. Dia berencana melakukan sesuatu untuk menuntaskan masalah ini. Mike pun menjelaskan pada Higan bahwa bila sabit yang digunakan musuh sebelumnya terbuat dari paduan logam khusus dan hak paten atas paduan logam itu dikuasai oleh Auza. Di sini terlihat jelas kalau ninja pembunuh yang menyerang mereka memiliki koneksi dengan Auza. Mike merasa kalau korporasi ini sangat berbahaya, apalagi mereka bisa menyumpal mulut FBI. Walau insiden kemarin hampir merenggut nyawa Mike, namun keluarga Higan sudah terbunuh. Oleh karena itulah, Higan akan terus mengejar dan membalaskan dendam keluarganya. Sambil membakar formulir cutinya, Mike mengingatkan kalau nantinya dia terpaksa harus menangkap Higan. Bagaimanapun juga, melindungi para masyarakat adalah tugas utamanya. Mike lantas menawarkan gencatan senjata pada Higan. Dia juga tidak menyangka kalau harus bekerja sama dengan ninja mencurigakan seperti Higan. Higan pun menyetujui kerjasama tersebut sembari memberikan secangkir minuman pada Mike. Saat ini satu-satunya petunjuk hanyalah perusahaan Auza saja. Untuk itulah Mike memanggil Emma Samanda yang begitu memahami seluk-beluk perusahaan tersebut. Pada malam harinya, Mike dan Higan menemui Emma di bawah salah satu jembatan kota. Keduanya pun memasuki mobil Emma dan mereka agak terkejut setelah menyaksikan kecanggihan mobil Emma dari dalam. Walau terlihat jadul, namun mobil ini pada dasarnya adalah komputer super canggih yang bisa dibawa kemana-mana. Emma bisa mendapatkan semua informasi penting dari seluruh dunia. Salah satunya adalah Auza, di mana korporasi ini adalah perusahaan multinasional yang terlibat dalam pembuatan senjata militer, hiburan, green energy, dan segala macam teknologi yang ada. Auza merupakan pemegang saham pasar global yang sangat besar. Mereka menguasai pasar di seluruh penjuru dunia dengan begitu cepat. Produk mereka bisa menggeser berbagai macam perangkat keras dan lunak setiap harinya. Bisa dikatakan kalau saat ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak ada produk Auza di dalamnya. Namun perkembangan Auza yang sangat luar biasa ini juga memunculkan banyak rumor tidak sedap. Di antaranya adalah beberapa tokoh organisasi besar, para jurnalis dan pihak yang tidak senang dengan Auza tiba-tiba tewas secara misterius. Sosok bos yang sebelumnya muncul di awal scene adalah salah satu tokoh politikus konservatif yang terkenal di Eropa. Dengan terang-terangan dia menolak semua perusahaan asing yang masuk ke negaranya. Anehnya, dia tiba-tiba meninggal dunia akibat kecelakaan mobil seminggu yang lalu. Saat ini penggantinya malah melakukan hal sebaliknya, di mana dia secara masif menarik perusahaan asing dengan dalih meningkatkan teknologi di dalam negeri. Dan kebetulan sekali salah satu perusahaan asing itu adalah Auza. Ya,
Sudah terlalu banyak kasus kematian yang kebetulan terjadi bersamaan dengan ekspansi Auza. Emma pun berasumsi, mungkin saja para shinobi berada di balik semua insiden ini. Pendapat Emma memang cukup masuk akal, dan jika faktanya demikian, maka ini adalah mimpi yang benar-benar buruk. Di sisi lain, para ilmuwan Auza nampak berkumpul untuk melakukan uji coba sebuah reaktor. Seorang ilmuwan menjelaskan pada CEO Auza, kalau reaktor ini bisa menghasilkan 2,2 juta kilowatt daya listrik pada setiap detiknya. CEO Auza yang diketahui bernama Joseph ini pun senang, karena penemuan ini adalah cahaya yang akan menerangi masa depan. Dia berharap dunia jadi semakin maju jika teknologi ini bisa dipakai oleh banyak orang. Dengan demikian, Auza akan menjadi standar baru bagi dunia. Harapan besar Joseph pun membuat semua orang bertepuk tangan dan merasa senang. Sekembalinya di ruangan CEO, Joseph telah ditunggu oleh Master Yamaji. Joseph pun menyapa Yamaji dengan sangat ramah. Namun setelah melihat wajah Yamaji yang sangat serius, Joseph menyadari kalau Yamaji memiliki urusan yang sangat mendesak. Master Yamaji pun melemparkan sebuah foto, di mana foto itu merupakan pasukan bersenjata Auza yang menyerang restoran Cina Long Hao Bao. Tanpa merasa berdosa, Joseph lantas mengatakan kalau perusahaan memerlukan data lapangan tentang senjata yang sedang dikembangkan. Lelaki ini pun terus berkelit dengan argumentasinya sendiri. Walau keduanya adalah mitra bisnis, namun Yamaji sangat tidak menyukai tindakan Joseph ataupun Auza. Dia pun pergi dan mengingatkan pada Joseph agar tidak melakukan tindakan bodoh itu lagi. Kembali pada Emma, di mana dia menjelaskan tentang markas perusahaan Auza yang bertempat di Auza City. Auza City adalah kota buatan yang dibangun oleh perusahaan Auza. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka harus terjun secara langsung dan menyelidiki markas pusat itu. Tanpa disangka mereka mendapatkan serangan dadakan dari musuh. Higan pun dengan sikap menyelamatkan Mike dan segera meminta Emma untuk menjauh dari tempat ini. Dengan mata batinnya, Higan bisa mengetahui kalau di atas mobil ada seorang ninja yang terus menusukkan pedangnya. Ninja ini sama sekali tidak berhenti menyerang, walau Mike telah melepaskan beberapa tembakan ke arahnya. Kondisi pun semakin buruk ketika sebuah truk menabrak mobil Emma hingga terpelanting parah. Melihat Mike dan Emma yang tidak sadarkan diri, Higan pun langsung bersiaga. Dia berusaha menghindari serangan proyektil musuh sembari menyelamatkan Mike. Dengan bermodalkan 2 pedang pendek, Higan menangkis serangan musuh dan berupaya melakukan kontak serangan jarak dekat. Namun ninja berbaju merah ini cukup tangguh. Dia juga melepaskan senjata kabelnya yang siap mengunci dan menyerang Higan. Ketika Higan terluka karena serangan kabel musuh, saat itu juga dia melepaskan jurus aura hitam yang mampu memunculkan 6 tangan di punggungnya. Tangan-tangan itu pun mengunci kabel dan menabrakkan si ninja berbaju merah ke dinding bangunan. Ninja itu pun berusaha melepaskan diri dan melesatkan 2 roketnya pada Higan. Untungnya si Higan mampu menebas roket tersebut dengan cara menggabungkan kedua pedang pendeknya. Higan juga berhasil menghindari rentetan peluru tajam, serta melemparkan pedangnya hingga menembus kepala si ninja pembunuh. Sebelum menjatuhkan ninja berbaju merah dari atap gedung, Higan nampak mencabut sebuah kamera yang menempel di tubuh si ninja. Disitulah Lil sadar kalau mesin ninjanya telah dikalahkan, tapi anehnya dia malah tersenyum. Dengan muka datar, Higan lantas memberikan peringatan pada Lil sebelum menghancurkan kamera jarak jauh itu. Dari kejauhan, Higan melihat kalau Mike dan Emma telah diselamatkan oleh polisi dan ambulan. Saat itu tiba-tiba Higan mendapatkan panggilan di salah satu ponselnya. Tanpa rasa curiga, dia lantas menerima panggilan itu. Namun dia begitu terkejut ketika mendengarkan suara khas yang menyapanya di seberang telepon.